Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Berjumpa lagi di channel Decan Motor bersama saya Mas Decan. Jadi pagi hari ini kita mau lanjut lagi guys. Setelah yang kemarin dari Surabaya menuju ke Madiun, sekarang part keduanya kita menuju ke Cilacap dari kota Madiun. Jadi hari ini perjalanan kita mungkin sekitar berapa ya, kemarin dilihat itu sekitar 300 km 300 km nanti kita menuju ke Cilacap. Nah hari ini kita memang rencananya balik ke Bogor itu via jalur selatan, jadi kita akan nyobain lagi jalan Daendels, terus kemudian ke arah, tapi stay-nya di arah Cilacap untuk hari ini. Besok kita akan insya Allah melanjutkan lagi ke arah Bandung, terus kemudian baru ke arah Bogor begitu. Ini jam 6:09 pagi di daerah kota Madiun, jadi kita akan lewat jalur Magetan belakang ya, lewat Goranggareng, nggak lewat daerah Mauspati atau jalur utamanya, karena kalau naik motor masih lumayan enak lah lewat sini, walaupun mungkin jalannya tidak sehalus yang lewat jalur utamanya begitu ya guys. Nah ini titik yang pertama ini saya tembak ke Gudeg Sagan di Yogyakarta, karena estimasi mungkin sampai Yogyakarta itu sekarang jam 6 ya, mungkin jam 10 ya, kita sarapan atau makan siang lah sekalian di sana. Tadi udah sarapan sih, cuman ganjel aja perut biar nggak masuk angin. Nah ini daerah Sambirjo. Pagi hari ini cukup rame orang-orang yang sudah beraktivitas ya. Ini kan tanggal 2 Januari tahun 2026, mungkin masih ada yang bekerja hari ini atau juga masih pada ngambil cuti panjang. Nah kalau dari Jogja menuju ke Cilacap kayaknya sekitar 5 jam juga ya, 5 atau 4 jam di Google Map. Paling kalau sama istirahatnya ya 5,5 jam lah. Jadi estimasi kalau nggak molor nanti misalnya dari Jogjanya jam 12 paling telat udah berangkat, paling sampai Cilacapnya kita masih dapat sore jam 5-an. Untuk nginepnya belum tahu karena belum pesen hotel juga, so nanti goso aja kira-kira kita bakalan menginapnya di mana. Untuk cuaca tadi pagi subuh itu sempat hujan, ini masih ada bekas-bekas air hujan. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai terang ya, dan menuju ke arah Magetan, Sarangan, Tawangmangu sepertinya cerah kalau dilihat dari awannya begitu. Oke, kita lanjut dulu guys menuju ke Sarangan atau Tawangmangu. Setelah itu lanjut lagi menuju ke Yogyakarta. Ini pemandangan lewat jalur Goranggareng ke Magetan. Tuh kalau misalnya cuacanya cerah, gunungnya bisa kelihatan seperti yang di depan itu guys. Gunung Lawu ya, nggak salah. Kita menuju ke arah gunung tersebut, ke arah Tawangmangu. Ini jalannya udah bagus ya, tadi udah mulai diaspal, walaupun masih setengah-setengah, tapi oke lah, lebih kebanyakan bagusnya gitu. Kita sudah masuk kota Magetan. Jadi ini kita di alun-alun kota Magetan guys, dan ternyata berkabut, kabutnya sampai di kota Magetan ya. Jarang-jarang ya ada kabut. Hujan kali ya. Iya dah, basah kah? 3,5 jam lagi sampai ke Jogja.
Semoga sih di atas nggak terlalu berkabut ya, biar masih terlihat jalanannya. Oke, ini tadi kita istirahat dulu guys, berhenti sekalian isi bensin. Tadi isi bensin 40.000 pas. Sekarang kita mau lanjut lagi. Ya boleh. Bersih. Ya, itu ada gunungnya. Alhamdulillah kabutnya udah mulai turun. Jadi kabutnya cuma ada di Kota Magetan tadi ya. Sini Pertamax Turbo 13.400 sekarang. Oke. Oke, ini jam 7:09 kita sudah masuk ke area Tawangmangu guys. Tadi barusan lewat pintu masuk Danau Sarangan, Telaga Sarangan. Ini kita lagi jalan menuju ke arah Tawangmangu atau Cemoro Kandang, Cemoro Sewu ya. Itu. So far alhamdulillah cuaca cerah, mulai ada matahari, jadi lewat sini nggak terlalu, masih dingin sini sebenarnya, cuman karena ada matahari masih membantu sekali, jadi lebih hangat. Untuk toko-toko masih tutup ya jam 7, jadi teman-teman kalau kesini tuh ya nggak banyak toko-toko pinggiran ini yang buka, mungkin bukanya siang menuju ke sore dan malam. Tapi beberapa memang udah ada yang buka. Ini bawa segini banyaknya naik sini, amazing, kuat sekali ya. Nah ini jalanannya keren sekali, budek guys, kuping guys, gara-gara beda ketinggian. Bagong ini udah mentok, gasnya kalah sama Revo, berat sekali. Ini jalan di 40-an untuk GTS 150 dengan berat ya 2 penumpang tambah bagasi. Iya, motornya lumayan mengejan. Nah sebelah kanan kita lewat di Sarangsari Hill, salah satu cafe dan resto, juga ada penginapannya juga di daerah Tawangmangu atau Sarangan Atas. Kalau yang kiri ini Pinus ya, apa sih? Pinet. Nah ini Pinet. Masih pagi juga, belum buka. Nah ini jalan tembusan ke Sarangan, jalur lama ya, teman-teman bisa lewat sini juga. Jam 7:30 kita sampai di perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah, daerah nih. Selamat datang Karanganyar. Gimana ya? Sampai berhenti sini nih. Tujuh 20 kita sampai di 0 km Cemoro Kandang dan langsung berkabut lagi guys. Ini sekarang mulai perjalanan menurun ya, menuju ke arah Tawangmangu. Sekarang kita sudah masuk di bagian Jawa Tengah. Aduh dinginnya menusuk sekali, dingin banget ini guys, 7:30 pagi padahal. Jalannya juga agak basah, licin,
kita santai-santai aja. Nanti kita nggak akan lewat Karanganyar, tapi kita lewat Sukoharjo biar nanti bisa langsung nembus ke Klaten gitu. Karena kalau ke Karanganyar dia lebih jauh ya. Nah, ini Cramoro Kandang 1800 mdpl. Nah, ini modelnya lampu putih aja, nggak ada lampu kuningnya kita. Rem kita usahakan gantian biar tidak panas. Nah, ini kita sampai di daerah Bukit Mongkrang. Oke, ini kita lanjutkan lagi guys perjalanan. Tadi sempat istirahat 15 menit di masjid di Tawangmangu seperti biasa. Kalau kita lewat sini biasanya memang berhenti di masjid itu buat ya mendinginkan rem sebentar sama ke kamar mandi. Setelah itu nih kita lanjut lalu. Ini tol Bukit Mitis itu yang baru guys, ini lagi viral, Bukit Mitis tuh, yang ada di Tawangmangu. Sekarang jam 8, estimasi kalau tambah 2 jam ya masih jam 10 sih. Sampai di Jogja harusnya. Ya kita sesantainya aja, tapi kalau bisa sih diusahakan sebelum malam udah masuk ke kota Cilacap ya. Soalnya stainless, soalnya si Bagong ini lampunya standar guys, jadi belum terlalu terang lah. Gak kayak Wendy atau Fazio kan kita udah kasih lampu tambahan. The Bridge Coffee and Eatery Resto Fazio. Nah, ini kita menuju ke Jogjanya lewat Metese guys. Jadi nanti dia nembusnya itu ke Sukoharjo. Dari Sukoharjo dia akan tembus ke Klaten. Kita nggak lewat kota Solo. Kalau kemarin kan kita berangkat kan lewat Karanganyar ya, karena dari arah Semarang, Ungaran, Boyolali, Salatiga, Boyolali, terus masuk kota Solo, baru Karanganyar, Tawangmangu. Nah, tapi ini kita nggak lewat Karanganyar, kita lewatnya ke Metese, terus Sukoharjo, begitu. Ini 2 jam 44 menit lagi, jarak sekitar 90 km, 97 km kalau dari sini. Ini sama dengan rute yang tahun kemarin kita juga dari Madiun ke arah Bogor. Jadi kita juga lewat jalan ini karena ya itu ngejar waktu biar nggak terlalu malam aja di stop pertamanya guys. Waktu itu kita stay-nya di hari pertama itu di Purwokerto. Jadi naik ke atas dari Daenles itu kita jalan naik ke atas. Cuman yang ini kita mau nyoba untuk stay-nya di Cilacap biar berbeda dengan tahun sebelumnya. Jalurnya Metese itu ya seperti ini. Kalau dibilang masih bagusan lewat Karanganyar karena kan jalur utama, tapi udah cukupan lah, maksudnya nggak yang jelek banget aspalnya, walaupun ada beberapa titik ya
ada lubang-lubang kecil gitu, dan tidak terlalu besar ya jalurnya, cukup buat 2 mobil. Terus di sini juga lumayan banyak tanjakan turunan. Nah, nanti kalau lewat menuju ke kota Sukoharjo itu, dia kemarin sih dilewatinnya desa-desa gitu ya. Nanti nembus ke ini kawasan hutan karet atau pohon karet gitu. Terus ada waduk apa gitu, saya lupa namanya, yang sebelum kota Sukoharjo itu. Nah, ini kita tadi di pertigaan itu kita ambil kiri guys, ke arah Jumantolo, Jumapolo. Nah, lewatnya seperti ini, jadi di daerah desa-desa belakang begitu. Nih, tanjakan tinggi sekali. Ini tanjakan paling tingginya di sini ya. Nggak tinggi-tinggi banget sih sebenarnya. Nah, itu jadi kita antar desa kalau lewat sini tuh nantinya. Dan untuk kualitas jalannya bagus ya di sini ya, udah aspal, terus tadi yang di ujung itu juga udah di beton, jadi udah mulus lah. Nggak perlu khawatir buat teman-teman lewat sini, enak jalannya. Nah, ini kita udah nyambung ke jalur utama, tapi sedikit aja. Nanti disuruh ke arah lurus ke desa ini ya guys. Kita masuk ke sini. Desa Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Ini udah masuk ke Kabupaten Sukoharjo. Nah, dari sini nanti di depan itu ada hutan karet nih. Jadi gitu guys, kalau lewat Metesih ngikutin Google Map aja, itu nanti dilewatin ke antar desa, jalan antar desanya. Jadi nggak jalur utamanya Sukoharjo-nya ya. Lebih sepi, nggak banyak truk, nggak banyak bis, nggak banyak motor juga. Enak sih, pemandangannya juga sawah-sawah gitu. Nah, ini kita sudah masuki kawasan hutan karet guys. Jadi kanan kiri ini tuh semuanya pohon karet, dan membuat jalanan ini tuh rimbun. Sini mungkin jadi tempat wisata orang-orang juga ya lewat sini, soalnya kan nih bagus nih bentukannya tuh, dia rimbun lurus gitu. Paling nggak panjang sih, mungkin sekitar berapa ya tadi ya, 2 kiloan ada lah dari ujung pintu masuk batas pohon karetnya, daerah karetnya, sampai ini depan ini kan sudah batas desanya lagi gitu. Sini tuh masuk Dukuh Tepi Sari ya, dusun desa Tepi Sari juga. Nah, itu ada orang-orang yang sodet pohon karetnya tadi. Nah, dari sini kita keluar lagi, udah tembus ke jalur atau jalan besarnya ya. Oke, lanjut. Ini daerah mana ya? Ntar, ini kita di daerah mana guys? Tapi ini jalur utama yang menuju ke kota Sukoharjo kok. Polokarto. Oke, ini kita di daerah Polokarto Sukoharjo kayaknya. Nah, kurang lebih seperti ini kalau jalur utamanya. Nah, ini kita lewat daerah Waduk Kedungan Mulur.
Bendungan Mulur. Tuh, Bendungan Mulur guys, sebelah kiri. Ini bisa naik ke atas kali ya. Ini daerah Bendungan Mulur. Sukoharjo ke kanan, Wonogiri, Jumapolo ke kiri. Kita ke arah Sukoharjo guys. Nah ini bundarannya ini kepake ya, jadi harus muter dulu teman-teman. Oke, sebentar lagi kita akan masuk ke kota Sukoharjo. Oke, ini kita sudah masuk di kota Sukoharjo guys. Sekarang jam 9.13. Suasana kota Sukoharjo di hari kecepit liburan. Rame juga sih. Oke, masih 1 jam 41 menit lagi menuju ke Gudeg Sagan, Jogja. Sekitar 59 km. Nah, dari sini nanti kita mau cari tembusan ke jalur utama yang ada di kota Klaten. Oke, cepet aja guys. Ini kita sudah sampai di kota Klaten. Belok kiri langsung itu. Salah rek. Salah ternyata, nggak nyadar belok kiri langsung. Jadi kita ke depan saja ya. Ini. Ini kita sudah sampai di kota Klaten. Tolong jangan dicontoh, ini tidak bagus. Karena tadi nggak nyadar, ternyata belok kiri dia langsung guys. Dari sini sekitar ya 45 menit sampai kota Jogja. Bensin masih berkurang 2 bar. Tadi terakhir kita ngisi di Magetan ya, sebelum kita naik ke itu Sarangan. Sekarang pas jam 10 kita masuk di kota Klaten. Coba belok kiri, ikuti lampu. Oh, kali ini ikuti lampu. Takut salah kayak tadi, ternyata belok kirinya bisa langsung. Oke, kita masuk daerah Prambanan guys. Candi Prambanan sebelah kanan ini rame ya banget, parkirannya penuh, banyak orang wisata. Estimasi ke Gudeg Sagan 20 menitan ya. Nih kalau ke kiri ke Ratu Boko, sebelah sana Wonosari, Candi Ratu Boko. Kita lurus masuk ke arah kota Yogyakarta. Kendaraan sepeda motor wajib di sebelah kiri lewat jalur lambat. Nah, tapi banyak juga yang masuk sini. Oke guys, jam 10.40 ini kita sudah memasuki kota Jogja.
3 menit lagi kita akan menuju ke gudegnya. Ini di jalan Urip Sumoharjo ya. Ini kita di jalan Urip Sumoharjo, Kota Jogja. Kalau diterusin lurus nanti bakalan tembus ke Tugu Jogja. Tapi kita nggak lurus soalnya Gudeg Sagan di Jalan Sagan gitu. Lupa nama jalannya. Nah nanti di lampu merah yang depan ini kita ke kanan ke arah UGM ya kalau nggak salah. UGM apa UNY gitu, lupa saya. Oke, kita lihat depan ini kita akan ke kanan. Kemarin bilangnya waktu libur Natal dan Tahun Baru seluruh orang di Indonesia ke Jogja ya. Tapi iya sih, ini sih masih rame juga sih. Cuman nggak tahu nanti yang daerah Malioboro apakah masih ramai atau tidak, karena kita mau ke kanan. Sebelah sini nih kawasan ruko-ruko, jalurnya satu arah di Urip Sumoharjo ini. Pas hijau, kita ambil kanan dulu. Di Mall Bali Galeria sampean. Mall Galeria Jogja. Nih kita lewat Mall Galeria Kota Jogja. Klinik Sagan ya, memang kayaknya nama jalannya Jalan Sagan ya. Pokoknya namanya Gudeg Sagan. Atau nama daerahnya Sagan gitu. Sedikit lagi, sekitar 1 menit. Wah, Merapi kelihatan dari sini. Wah, ada 2 gunung di sana. Cerah ya hari ini, alhamdulillah. Wih, ramai sepertinya guys tempat gudegnya. Ini motor dapat parkir nggak ya? Nah ini sih, cuman ini enggak. Ini Pak. Nggih. Dun. Naik saja motor. Nggih. Wah, ada tali nih. Iya Pak. Aduh, sampai guys, kita makan dulu yuk. Oke nih kita makan gudeg Sagan guys, paket krecek sama telur aja. Nah di sini ada krecek sama telur sama ayam, tapi favorit saya sih pakai krecek, enak banget. Oke guys, ini kita tadi sudah istirahat, makan sekalian makan siang. Tadi kan nyampe sekitar jam berapa? Jam 11 ya. Terus kita istirahat. Sekarang jam 12.15, jadi istirahatnya sekitar 1 jam 15 menit. Udah beli kopi juga nih, kita taruh tumbler. Sekarang kita lanjut menuju ke Cilacap. Estimasi in total itu 4 jam, 3 jam sekian sampai di kota Cilacap. Ini arahnya kita coba ke rute lain, jadi nggak lewat Wates, dan memang disarankannya lewat bawah sini, lewat Parangtritis, nanti terus lewat YIA itu. Nah kalau lewat Wates lebih jauh tadi. Kita ikutin aja suggestion dari Google Maps-nya ini. Untuk cuaca di depan itu cerah, alhamdulillah. Semoga tetap cerah sampai nanti sampai di kota Cilacap dan di Cilacapnya.
Oke guys, ini jam 12.44, kita sudah sampai di kota Bantul. Ini di pasar Bantul tepatnya. Seperti ini kondisi pasar Bantul tanggal 2 setelah tahun baru 2026. Awas. Dari sini kita menuju ke Cilacap itu masih 3 jam 21 menit dan sekitar 169 km lagi guys. Jadi ini kita lewat belakang menuju ke NYIA atau YIA sekarang, Yogyakarta International Airport. Terus bensin kita tinggal setengah. Jadi nanti kalau misalnya ada ini apa namanya, pom bensin yang ada turbonya, kita langsung shoot mandek, berhenti terus beli dulu. Di sebelah kanan kita ini sebenarnya alun-alun Paseban Bantul, cuman nggak kelihatan ya. Ya sama aja mungkin. Oke, kita lanjut lagi ya sampai di bandara. Nih sebelah kanan itu guys, Taman Paseban. Nih Taman Milenial, alun-alun kota Bantul. Oke guys, kita sudah di nggak tahu di mana ini, tapi ini bagus jalannya, Pandan Simu. Oh, kita lewat jembatan Serandakan, Kabupaten Bantul. Nah, ini jalan baru ya sepertinya, jembatannya masih bagus banget. Daerah Jogja Bawah Selatan, daerah Bantul. Wah, ada sungai guys. Nanti kita googling ini jembatan apa namanya. Mungkin ada jembatan lagi di sana. Dari tadi di bagian bawah ini jalannya bagus ya, dan luas-luas, lebar begitu maksudnya. Cuma kita masih belum menemukan Pertamax turbo di sini. Ini udah tinggal 3 bar. Nah, hunting bensin lagi biar nanti pas lewat Dendles tenang ya. Soalnya takutnya sepanjang Dendles itu belum tahu ada SPBU atau enggak. Depan ini kita ke kiri, ini daerah apa tadi bacanya? Baca Terminal tipe C Brosot, daerah Brosot. Nah, ke kiri kecongot. Apa lagi? Bener ya, lurus Pantai Congot, kiri kita diarahkan untuk ke kiri. Udah, kita coba ikutin aja ke kiri. Bandara ke sana. Nih Bank BPDI Kulon Progo masuknya. Nah, depan ini ada pom bensin sepertinya di Google Map. Ya, kita lihat apakah turbonya tersedia atau enggak. Tadi sebelumnya itu ada Pertamina juga, tapi turbonya kosong guys. Oke. Aduh. Oh, di sini jalannya agak bergelombang ya, agak bumpy. Nih guys, kita udah sampai di NYIA. Jadi ini mau lewat terowongan. Aduh, underpass NYIA. Peteng cak.
dalamnya NYIA. Underpassnya panjang juga ya, ini baru pertama kali saya lewat sini karena sebelumnya cuman lewat yang jalur utamanya itu. Underpassnya itu dikasih patung-patung. Sini juga dong, ngapain mas mbak nungguin di sini? Itu apa? Apa nunggu angkutan umum kali ya? Mungkin ada yang lewat. Nah ini nih orang-orang patung. Aduh, apa mau? Untuk penerangannya sedikit sekali ya. Ini jam berapa kita? Ya. Jam 1.29 Yogyakarta Airport. Yeay. Gak jelas. Aduh. Awas asman. Ya, kita lanjut lagi guys. Oke guys, ini kita sudah sampai di Jalan Daendels. Perjalanan ke Cilacap kurang lebih 2,5 jam lagi, dan sampai saat ini di sini kita belum menemukan pom bensin yang jual Pertamax Turbo. Ini tinggal 2 bar. Sekarang jam 1:30 siang. Kondisi Jalan Daendels kosong seperti biasa, tidak banyak trafiknya. Menyenangkan sekali, dan jalannya tinggal lurus-lurus aja ini. Cuaca alhamdulillah bisa dilihat di depan sana, cerah. Ya kita jalan-jalan santai aja, 60-70 kecepatannya, karena anginnya kenceng guys. Iya, karena kita adalah motoran santai. Ini adalah pom bensin. Hah? Ada tulisan turbonya. Kita lihat, waktu itu kita juga berhenti di sini sih. Mana ya? 92. Wah. Iya, mbaknya di sana. Ada enggak? Bismillah, semoga ada ya guys. Ini sih ada 13.400 nih harusnya. Oke guys, ini kita tadi habis istirahat sejenak, minum, terus isi bensin. Alhamdulillah nemu juga pom bensin yang ada Pertamax turbonya, ada Indomaretnya, jadi enak buat istirahat juga. Ini ada di ya sekitaran sini lah, nanti bisa saya kasih di bawah sini lokasi dari SPBU nya. Itu masih di Jalan Daendels. Tadi istirahat mungkin berapa menit ya, setengah jam, nggak sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit aja. Sekarang jam 2:05, estimasi masih 2,5 jam atau 128 kilo. Jadi 4:30 nanti kita sampai di kota Cilacap. Insya Allah semoga lancar, terus juga sesuai prediksi. Jadi kita masuk kota Cilacap itu masih bisa explore, masih ada matahari gitu, nggak malam gitu ya guys, buat lihat-lihat kota Cilacapnya.
Sama karena kita belum pesan hotel atau penginapan, jadi kita belum tahu ini mau stay di mana malam ini. Nanti sambil cari-cari begitu sampai di sana aja, sambil kita lihat lokasi penginapannya yang enak itu di mana gitu. Tujuannya sih pengen, kalau di map ya kemarin searching yang paling deket itu ya mungkin pantai Teluk Penyu ya kalau nggak salah namanya di Google Map itu yang daerah atau paling dekat dengan kota, karena kita nggak nyari yang jauh-jauh aja, yang deket-deket aja biar besok juga fit lagi buat lanjutin perjalanan dari Cilacap menuju ke Bandung. Kurang lebih seperti itu. Itu pom bensin yang kemarin yang tadi kita datangin itu untuk istirahat itu sama dengan pom bensin yang sebelumnya kita singgahi juga di trip yang menggunakan motor Varzio. Kita juga berhenti di situ, cuman bedanya beda waktu aja. Waktu itu sampai sana itu kalau nggak salah itu udah sore ya, udah sekitaran jam 4:30 apa jam 4 begitu sampai di pom bensin itu. Jadinya pas di Daendels itu bisa dapat sunset sama maghrib juga gitu. Waktu itu kan kita stay-nya di Purwokerto. Nah sampai Purwokertonya itu udah malam, udah sekitar jam 7-an. Nah kalau ini kita sampai di situ tadi masih jam 2, terus ke arah Cilacapnya sekitar 2 jam setengah. Jadi ya sebelum maghrib lah, atau mungkin kita bisa lihat sunsetnya di pantai di Cilacap nanti. Oke, kita lanjut dulu guys, menyusuri jalanan jalur Daendels yang sangat menarik ini. Tinggal lurus-lurus saja soalnya. Yuk kita gas dulu. Oke guys, ini kita sudah mulai memasuki batas kota Kebumen sepertinya. Yang saya dilihat tadi di situ ada tulisannya Kebumen Geopark ya. Rekam yuk. Nah, di sini nih percabangan. Kalau kita ke Cilacap kita kiri lewat jalur Lingkar Selatan. Kalau kita ke kanan kita masuk ke Kebumen Kota lewat jalur Daendels. Nah untuk yang sekarang kita lewat jalur Lingkar Selatan, Pantai Selatan maksudnya, JCLS. Ditutup enggak kan? Nih lebih banyak yang ke arah kota Kebumen sebenarnya, sepertinya. Sini udah mulai lengang lagi. Tadi sebelum dari sini tuh udah lumayan rame guys. Apalagi kalau udah kena truk-truk gitu. Panen kelengkeng. Siapa penjual kelengkeng ya? Oh itu tadi ada ini apa? Wisata panen kelengkeng. Wah sepi banget. Kondisi ketua jalur JCLS. Akhirnya guys sampai juga di ujung jalan Lingkar Selatan JLS Pansela. Kita ke arah ke kiri menuju ke Cilacap. Kalau ke kanan tadi kemana ya? Balik lagi kalau nggak salah ke arah Kebumen dan sekitarnya, Purwokerto dan sekitarnya. Ini kita lewat ke kiri menyusuri garis pantai Suwu. Nah ini saya juga belum pernah nih di sini nih, baru pertama kali. Mari kita lihat seperti apa. Kalau sementara kondisi jalan bagus banget, jalannya mulus, aspal baru, garis warna cat tengahnya juga sepertinya masih baru. Sekarang jam 3.12 di Google Maps, sekitar 1,5 jam lagi atau 69 kilo. Jadi kita nyampe jam 5 kurang seperempat.
Oke, ini tadi kita lewat jalur alternatif menuju ke arah Cilacap guys, yang disuggest oleh Google Maps. Satu setengah kilo sampai 1,5 jam lagi. Memang jalurnya ternyata naik turun melintasi bukit ya. Tadi kalau misalnya itu pertigaannya di apa tadi ya, Karangbolong atau apa gitu tulisannya. Nah ini yang ngambil ke kiri ke jalur alternatif Cilacap. Kalau yang ke kanan tadi tembusnya Gombong ya. Tapi so far jalannya sih bagus ya, di sini mulus. Longsor ini. Dan lumayan banyak juga orang lewat sini. Ini vibe-nya kayak ya Pacitan, iya benar kayak Pacitan sih. Pacitan terus arah Gunung Kidul juga ya kemarin ya. Jam 3.18 sekarang masih matahari alhamdulillah terik dan ada di sebelah kanan. Setelah ini turun kayaknya menyusuri. Nah ini kan Pantai Karangbolong, ke kiri Cilacap, ke kanan guys. Pernah dengar Pantai Karangbolong? Enggak ya? Nah ini kita ke arah kanan ya, menuju ke kota Cilacap. Udah masuk ya? Nggak terlalu jauh ya? Oke, ini kita akan naik turun gunung ternyata. Vibe-nya seperti naik di Gunung Kidul guys. Bismillah. Mulai menurun. Wait.
Oh, ini perjalanannya mulai menurun terus. Tadi kita habis naik. Hati-hati buat teman-teman yang lewati jalur ini, harus dipastikan kondisi motornya sehat ya, terutama rem, karena memang cukup curam juga ya naik maupun turunnya. Pantai Patemon, banyak banget geoset pantainya di sini, ternyata pusat pantai guys. Oke, kita rekam lagi nanti di depan. Buset, ini tinggi banget guys naiknya. Sampai ngeden Vespa si Bagong. Asli ini tadi tinggi sekali naiknya. Enggak. Asli guys, serem. Ini daerah Serati, kita lihat daerah Serati. Tadi kita melewati beach club guys, namanya Mezzo Beach Club. Wah, ini tanjakan tikungan, turunan tikungan, mantap sekali lewat sini. Alhamdulillahnya ya nggak lewat sini pas malam hari. Yang pertama kali lewat sini malam hari, wah. Tapi sepertinya memang ini jalur alternatif yang sering dipakai ya. Jadi mungkin cukup aman kalaupun dilintasi malam hari, hanya saja ya harus lebih berhati-hati, terutama bagi yang orang yang pertama kali lewat sini gitu kan, masih belum tahu tikungan-tikungannya. Belum, dikit lagi. Ini nih yang jalan bawahnya nih. Ini kan mulai turun nih.
Kita mulai menurun. Kalau di sini di mapnya itu udah dikit lagi sudah garis pantai ya. Ya kita balik kayak tadi di jalan Daendels itu loh, yang nggak terang. Wow, ini keren banget. Selamat jalan. Wow, keren sekali guys. Iya, vibe-nya sih kayak Pacitan, naik turunnya itu. Ternyata Cilacap adalah kota yang mirip dengan Pacitan. Kenapa nih? Oh. Nah, ini sudah landai. Kita sudah sejajar dengan garis pantai. Itu kan pantainya kan? Tuh. Alhamdulillah terlewatkan juga. Lumayan bikin deg-degan. Nah, sebelah kiri itu udah pantai guys. Pantai Logendeng. Kita lewati pantai Logending. Foto dulu yuk yang di situ yuk. Mau nggak? Di depannya aja. Kiri. Sini aja. Ada. Oke guys, ini tadi kita berhenti sebentar di pantai Ayah tadi namanya. Pantai apa ya? Logending atau dalam kurung Ayah, nggak tahu kenapa namanya begitu. Ini tadi kalau ke kanan ini ke Gombong, kita ambil ke arah lurus. Cuman ini sudah menyusuri garis pantai jadi udah aman, nggak naik turun gunung lagi. Nah ini kan ada pertemuan teluk laut sama sungainya. Wih, oh ada wisata kapal. Ada wisata kapal juga guys. Desa Wisata Jetis, Kabupaten Cilacap. Oh, banyak yang jual ikan asin ya. Produk ini ya, andalannya sepertinya. Kenapa ini kok macet? Ada apakah gerangan? Seafood Bu Yani 2 Jetis. Seafood Tiah Mantos. Banyak seafood guys. Gak boleh lewat sini kita. Kok pada di situ semua?
Masuk ke pantainya sebelah situ tadi ya. Oke, masih 1 jam 3 menit, sekitar 48 kilo lagi menuju ke kota Cilacap. Ternyata masih jauh juga. Ini udah jam 4, mungkinan sampai sana berarti jam 5. Tapi so far ini jalannya oke ya, mulus. Oke guys, ini jam 4.25, kita masih menuju ke arah Cilacap, sekitar 38 menit lagi atau 25 km lagi sampai di kotanya. Bisa dilihat ya, nih sebelah kanan hamparan sawahnya itu luas sekali dan sedang lagi hijau-hijaunya. Keren banget ini pemandangannya jalur sini. Terus yang kedua, jalannya itu wah keren, mulus banget. Jalanannya itu loh, awas ya. Full, nggak ada lubang. Mantep Cilacap. Dari yang jalur alternatifnya tadi yang naik turun gunung itu aja halus jalanannya. Terus ini yang di pinggiran pantainya ini juga halus banget, besar lagi. Harusnya memang kayak gini ya, pemerintahnya itu diperhatikan jalur-jalur yang menghubungkan antara satu tempat ke tempat yang lain, satu kota ke kota yang lain gitu. Jalur utama yang sering dilewati orang, minimal lah itu dijaga gitu biar tetap mulus. Nih, selamat jalan. Loh, kok selamat jalan? Ininya mengecil guys, sungainya. Awas, awas. Sungainya mengecil. Sungainya, jembatannya mengecil ternyata. Tuh, tadi jembatan, ini jembatan lagi. Banyak sekali cabangan sungai di sini. Terus kan luas banget jalannya, keren dah Cilacap fix. Nah kan buat temen-temen yang suka touring atau mau nyobain touring dari arah Jawa Barat menuju ke Jogja, memang bisa nyobain alternatif jalur ini ya. Atau sebaliknya dari Jogja menuju ke arah Barat. Kalau misalnya mau stay di Cilacap, kalau enggak ya lewat tengah yang Aji Barang itu. Ini jalan apa? Desa Adiraja. Ada Dio Kretek. Oke guys, ini jam 4.44. Akhirnya di depan itu kita bisa melihat pelang "Selamat datang di kota Cilacap". Selamat datang di kota Cilacap. Tapi menuju ke hotel kita masih jauh. Kini kita menuju ke arah hotel. Walaupun belum pesen, tapi kita coba cek dulu ya ke sana, sambil nanti kita cari Alfamart atau Indomaret dekat sana buat istirahat sama cari-cari penginapan buat stay malam ini guys, karena Boyok ini sudah
lelah, cukup lelah juga ternyata. Total perjalanan itu tadi dari jam 6 pagi sampai di Jogja jam 11. Terus kita rehat dulu, makan, ngopi, baru jalan lagi jam setengah 1. Terus sampai sini jam 5 kurang seperempat atau setengah 5 lah. Itu berarti berapa jam itu? 5 jam tambah jam setengah tambah 4 jam setengah, ya hampir 10 jam lah ya, sesuai perkiraan dari Madiun menuju ke Cilacap. Soalnya di Google Map kan estimasi tadi pagi itu kan memang sekitar 7 atau 8 jam kurang sedikit ya, plus kita istirahat ina-inu ya 10 jam lah begitu. Alhamdulillah, yang paling alhamdulillah adalah cuacanya tetap cerah, jadi sepanjang jalan bisa merekam perjalanan ini dengan nyaman juga, nggak kehujanan begitu. Ini kita semakin menuju ke dalam kota Cilacap. Ini di jalan apa ya? Bentar, tidak terlihat guys. Jalan apa ini? Oh, ini jalan Gatot Subroto, kota Cilacap. Mungkin buat teman-teman yang kangen kota Cilacap, siapa tahu nonton video ini. Ramai juga ternyata dalam kotanya ini. Pelabuhan Seleko namanya kayak sama di Madiun. Murni Jaya, ini terminal ya, terminal Bangsa, terminal apa ya? Ya pokoknya nih teman-teman yang tinggal di sini mungkin bisa komen di bawah terminal apa ini namanya. Mana ada terminal tipe A gitu, ataukah namanya terminal Cilacap? Simpang terminal. Oh, ini Suzuki Front yang baru. Ada DIY. Mr. DIY. Nah. Cukup ya besar sih jalur utamanya ini, 4 lajur kanan kiri. Cilacap itu ada stasiunnya guys, just for your information. Kalau mau ke Cilacap naik kereta dari Surabaya itu bisa, namanya keretanya itu Sancaka Utara. Padahal kan lokasinya di selatan ya. Sancaka kan macam-macam ya, ada Sancaka Selatan itu yang ke Jogja, terus ada Sancaka Timur itu yang ke Banyuwangi. Nah kalau ke Cilacap ini kemarin namanya Sancaka Utara. Nah ini nih Azana nih, ini salah satu opsi nih, bisa dilihat dulu. Ibu kira-kira gimana? Oke kita lanjut dulu, kita coba ke sih mas, Pak Beker nyebrang nih ke Aston dulu ya.
Oke guys, kita coba sampai ke Hotel Aston dulu buat lihat seperti apa lokasinya. Nanti kita rekam lagi biar nggak panjangan yang video ini. Oke, alhamdulillah ini kita sudah sampai di hotelnya. Kita jadinya nginep di Aston guys, dan ini penampakan kamarnya. Nggak terlalu luas tapi ya bersih, sesuai standarnya Aston ya. Kita lihat di kamar mandinya seperti apa, ya kurang lebih standar hotel lah. Cukup bersih dan nyaman. Ya kita istirahat dulu guys. Oke teman-teman, tadi ini kita sudah istirahat dulu sebentar, terus kemudian sekalian makan malam, cari makan malam depan Aston ini, depan hotel. Terus kita juga ke Alfamart. Ternyata lokasinya juga ada di depan seberangnya hotel ini persis, jadi kita bisa beli minum, tambahan air minum juga. Kita mau closing dulu mungkin, itu dulu part kedua ya, berarti dari perjalanan dari Surabaya menuju ke Bogor. Ini part kedua, setelah sebelumnya dari Surabaya ke Madiun, terus kemudian dari Madiun ke Cilacap. Besok kita akan lanjut lagi dari Cilacap menuju ke Bandung. Nanti kita akan lihat apakah kita mau dari Bandung langsung ke Bogor atau kita stay dulu di Bandung. Itu dulu, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan melihat video ini. Sampai jumpa di video-video perjalanan berikutnya.